Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang sudah menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Saudara, kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita dari kitab Yunus, pasal yang terakhir atau bagian yang terakhir dari pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya hanya akan membaca beberapa bagian dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita lihat dari pasal 4 ayat yang pertama, ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi atau yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya," dan seterusnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti mengingat bagian yang terdahulu dalam pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Satu bagian yang menggembirakan, yang membuat kita bisa bersuka cita dan memuji Tuhan. Mengapa? Karena di dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11, kita menemukan bagaimana kemurahan hati Tuhan, ya, yang menyelamatkan Yunus, yang memakai Yunus kali yang kedua. Dan kemudian yang menyelamatkan bangsa Niniwe, bangsa yang berdosa, yang secara akal, secara manusia tidak mungkin terjadi. Tetapi hal itu kita bisa membaca dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang 10. Khususnya ayat yang ke-10, di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Niniwe dari kejahatan mereka. Sehingga pada pasal 4 ayat 1, ini dapat kita pahami. Kalau kita melihat kata tetapi hal itu berarti peristiwa yang terjadi dalam pasal 3 yang sesungguhnya yang dibahas. Lebih spesifik lagi, pertobatan Niniwe lah yang sesungguhnya sedang dipercakapkan oleh Yunus kepada Tuhan. Karena itu tema kita hari ini ialah, layakkah engkau marah dan layakkah kemarahanmu itu? Kalau kita mencoba mengkaji tema itu, layakkah engkau marah? Berarti hal ini ingin menjelaskan apakah alasan yang kita kemukakan itu layak untuk kita marah. Jadi alasan kemarahan kita itu, apakah itu pantas atau layak? Kemudian, layakkah kemarahanmu itu? Tujuan kemarahan kita itu apakah pantas? Jadi dari tema ini kita bisa menemukan dua hal. Yang pertama, apakah alasan kemarahan kita itu layak? Atau objek, atau kepada siapa kita marah, apakah itu layak? Kalau kita memperhatikan sekali lagi, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Pertobatan, keselamatan yang seharusnya disambut dengan sukacita oleh karena banyak orang yang diselamatkan Tuhan melalui pemberitaannya. Tetapi ini sangat berbeda. Bahkan kalau kita membaca dalam bacaan kita dari bahasa asli Alkitab, sesungguhnya dipakai istilah ra'a gadol, ra'a gadollah. Apa yang ingin dikatakan? Satu kejahatan yang besar. Kejahatan yang besar yang sesungguhnya menguasai hati dan pikiran Yunus. Karena pertobatan bangsa Niniwe membuat dia marah. Jadi kita mengerti saudara, alasan kemarahan Yunus ini adalah alasan yang aneh tapi nyata. Alasan kemarahan Yunus justru karena bangsa Niniwe bertobat. Ini yang kita lihat. Dan di dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang kedua dalam pasal 4, di sini kita baru mengerti saudara,
Ya, waktu kita membahas di dalam pasal 1, mengapa Yunus melarikan diri ke Tarsis sementara Tuhan mengutus dia ke Niniwe? Karena di dalam ayat yang kedua dalam pasal 4 ini, bahwa Yunus sudah mengetahui siapa Tuhan yang akan mengerjakan keselamatan kepada bangsa Niniwe kemana dia diutus. Ini satu hal yang menarik. Yang kedua, dari tema itu, kepada siapa Yunus marah? Itulah kepada Allah. Bagaimana Yunus marah? Atau sikap Yunus waktu dia marah? Dia marah dalam sikap berdoa. Ini hal yang perlu kita renungkan, saudara. Jadi ternyata dalam sikap doa, seseorang pun bisa mengemukakan kemarahannya kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca ayat yang kedua dari pasal 4, di sini dijelaskan apa yang menjadi alasan-alasan kemarahan Yunus. Dikatakan di sana, Yunus marah karena Allah penuh belas kasihan. Yunus marah karena Allah lambat murka. Dia selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Yunus marah karena Allah menyesal atas malapetaka yang dirancangnya. Jadi dengan kata lain, saudara, kemarahan Yunus ini adalah justru karena sikap, karena sifat Allah yang begitu bermurah hati dan memberi kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat. Seharusnya, saudara, Yunus harusnya memuji Tuhan. Karena apa yang dialami oleh bangsa Niniwe, kemurahan hati Tuhan atas bangsa Niniwe, sebenarnya pertama-tama telah dialami oleh Yunus. Bukankah karena dosa? Bukankah karena ketidaktaatannya Yunus masuk ke dasar lautan kemudian diselamatkan oleh Tuhan melalui ikan besar? Bukankah itu kemurahan hati Tuhan? Harusnya pengalaman ini menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Tetapi kita lihat faktanya berbeda sekali. Kemudian yang berikut yang kita lihat dalam pembacaan ini, bagaimana sikap Yunus dalam amarahnya. Ya, kalau kita lihat dalam ayat 2 dan seterusnya, Yunus justru mempersalahkan Tuhan. Yunus justru mengasihi diri sendiri. Yunus justru menunjukkan kesombongannya. Yunus minta mati. Bahkan kalau kita memperhatikan, kemarahan Yunus tidak surut. Ketika Tuhan berfirman, layakkah engkau marah? Di dalam ayat yang keempat. Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Yunus meninggalkan kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Bukan karena Yunus mengerti dan memahami apa yang difirmankan Tuhan. Tetapi karena kemarahan Yunus justru tidak surut. Dalam bagian ini kita bisa melihat kemarahan Yunus sangat kontras dengan kemurahan hati Tuhan. Itu yang bisa kita lihat dalam ayat 5 sampai dengan 10. Yunus menunjukkan kemarahannya, ingin menyaksikan kehancuran kota Niniwe. Dia keluar meninggalkan kota itu bukan karena mengerti firman Tuhan, tapi dia ingin menyaksikan kebinasaan kota Niniwe yang tidak diinginkan oleh Allah. Dalam kondisi ini, saudara, apa yang terjadi dalam kemarahannya itu? Apa yang Allah buat? Allah justru menunjukkan kemurahannya. Allah tidak menghukum serta-merta menghukum Yunus. Ya, tetapi ia mulai menghibur Yunus. Ia mulai menghibur hati Yunus. Ya, dengan menumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk membuat dia merasa nyaman, merasa sejuk. Kemudian sesudah itu, sesudah hambanya ini mengalami pemulihan secara fisik, sesudah ia dihibur oleh Tuhan, kemudian Tuhan mendidik dia melalui seekor ulat dan angin timur yang panas yang mematikan pohon yang ditumbuhkan oleh Tuhan itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Di sini kita lihat Yunus tidak mengerti penghiburan Tuhan. Yunus tidak mengerti pendidikan Tuhan. Karena kalau kita lihat, Yunus justru menunjukkan kemarahannya
yang kedua kali. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam bagian-bagian ini, saudara, disinilah Tuhan akhirnya menunjukkan bagaimana Tuhan berbelas kasihan. Dari pelajaran dari sebatang pohon yang ditumbuhkan Tuhan, Tuhan ingin menunjukkan, ingin mendidik Yunus bagaimana belas kasihan Allah yang luar biasa jika dibandingkan dengan rasa sayang Yunus kepada pohon yang mati meskipun dia tidak menumbuhkannya. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yunus sayang kepada tanaman. Bahkan terlebih lagi Allah sayang kepada bangsa Niniwe. Yunus sayang terhadap tanaman yang tidak ditanamnya. Apalagi Allah yang sayang terhadap manusia yang diciptakannya. Yunus sayang kepada tanaman yang mati. Apalagi Allah sayang kepada manusia yang akan mati. Sehingga di dalam ayat yang terakhir sangat jelas dikatakan demikian. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi kita tahu sekarang, saudara, tidak ada alasan, tidak ada kriteria. Tetapi kalau kita melihat belas kasihan Tuhan yang luar biasa, kemurahan hati Tuhan yang luar biasa lah yang membuat bangsa Niniwe diselamatkan. Dengan pelajaran ini, saudara, maka kita lihat harusnya Yunus dapat memahami betapa besarnya kemurahan hati Tuhan terhadap bangsa Niniwe sebagaimana juga yang dialaminya. Sehingga saudara, biarlah kiranya video singkat ini bisa menolong dan memberkati kita, sehingga kita bisa lebih memahami kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus. Ini bagian yang terakhir, saudara, dari pelajaran kita dari kitab Yunus. Semoga ini menjadi berkat, dan jangan lupa saudara like, subscribe, and share video ini supaya tetap bisa menjadi on. Salam.